Selamat datang di video ini. Pada tahun 2022, Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan kontrol ekspor yang jauh lebih ketat daripada sebelumnya. Pembatasan ekspor ini dimaksudkan untuk menolak semikonduktor tercanggih kepada Tiongkok. Pembatasan baru ini diumumkan pada bulan Oktober 2022. Sekarang kami memiliki semua data pasar aktual, baik dari Tiongkok maupun dari perusahaan-perusahaan AS sendiri. Dan sudah jelas bahwa kurva dan pembatasan ekspor ini telah gagal dalam segala hal. Tidak hanya gagal, tetapi juga menghancurkan industri semikonduktor AS sendiri. Sementara pada saat yang sama meningkatkan industri semikonduktor Tiongkok. Data ini berasal dari laporan oleh Bank Federal Reserve New York dan Pusat Studi Strategis dan Internasional. Ingatlah dulu bahwa Tiongkok membutuhkan banyak chip komputer semikonduktor karena mereka membuat semua hal yang memerlukan chip, seperti mobil listrik, peralatan komputer, dan ponsel pintar. Tiongkok adalah pasar chip terbesar di dunia untuk semua hal tersebut, dan bahkan tidak ada orang lain yang bisa menandinginya. Tiongkok memiliki banyak orang, jutaan dari mereka sudah bekerja di industri semikonduktor dalam negeri. Industri semikonduktor mereka jauh lebih besar daripada negara lain, jadi semua yang mereka perlukan untuk mengembangkan industri mereka sendiri sudah ada di sini. Laporan 60 halaman dari Federal Reserve New York yang dirilis pada bulan April 2024, mencakup data hingga Maret 2024, jadi kurang lebih 18 bulan sejak kontrol ekspor yang ketat diterapkan. Untuk menyusun laporan ini, mereka menarik pengajuan pajak, catatan bank, laporan kredit, catatan pekerjaan, perekrutan dan PHK, serta data penggajian. Sektor yang mereka periksa adalah teknologi untuk telekomunikasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan. Mereka ingin menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah kontrol ekspor berfungsi dengan memisahkan perusahaan-perusahaan Tiongkok? Apa yang terjadi di pasar setelah kontrol ekspor diberlakukan, dan apa dampak keuangannya terhadap perusahaan AS sendiri? Mereka langsung menemukan berita buruk bahwa kontrol ekspor mengakibatkan perusahaan-perusahaan Amerika memutus bisnis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masuk dalam daftar terlarang. Namun, ini juga mengakibatkan terputusnya bisnis dengan perusahaan-perusahaan Tiongkok yang tidak termasuk dalam daftar terlarang. Perusahaan AS berhenti melakukan bisnis dengan perusahaan lain di Tiongkok karena risiko penambahan perusahaan lain ke daftar terlarang di kemudian hari. Pemasok kami membentuk lebih sedikit hubungan dengan perusahaan lain di negara tersebut, sebesar 60 hingga 68%. Ini berarti bahwa bisnis Tiongkok yang tadinya hilang, misalnya dengan memutus bisnis dengan Huawei, tidak tergantikan oleh pendapatan dari perusahaan Cina lainnya. Parahnya lagi, AS tidak bisa mendapatkan pelanggan baru di luar Cina, juga tidak ada pendukung teman seperti dengan pembeli di Korea, Jepang, atau Eropa, dan tidak ada menyimpan ulang kembali ke Amerika. Lagi-lagi, ini karena pasar Tiongkok terlalu besar sehingga tidak ada cukup permintaan dari negara-negara lain di dunia untuk menggantikan perusahaan-perusahaan Tiongkok dengan pembeli di tempat lain. Jadi tentu saja, ini berarti perusahaan-perusahaan AS sendiri kehilangan banyak uang. Pengendalian ekspor berdampak negatif. Pada bulan April, The Fed di New York menghitung kerugian kapitalisasi pasar sebesar 130 miliar dolar. Ketika valuasi pasar terpukul, profitabilitas dan pendapatan juga terkena dampak, begitu pula jalur kredit bank, pinjaman, dan lapangan kerja. Hingga akhir tahun 2022, terdapat lebih dari 124 perusahaan AS yang tidak dapat menjual produk ke Cina tanpa izin khusus dari Departemen Perdagangan. Jika perusahaan AS tersebut ditolak izinnya untuk menjual ke Cina, perusahaan AS perlu mencari pembeli lain di tempat lain untuk mengganti kerugian penjualan, dan itu tidak terjadi. Perusahaan-perusahaan Amerika berlari ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan.
Perusahaan AS akan didenda jika mereka berbisnis dengan perusahaan yang kemudian menjual teknologi mereka ke perusahaan-perusahaan Tiongkok yang ada dalam daftar terbatas. Jadi mereka tidak melakukan apapun, mereka tidak menjual ke perusahaan lain di Tiongkok. Terlebih lagi, ada dua masalah dengan mendukung teman, pasarnya tidak cukup besar. Dan perusahaan-perusahaan AS juga tidak memiliki jaminan bahwa perusahaan-perusahaan di Eropa atau di tempat lain di Asia tidak akan begitu saja menjual kembali ke perusahaan-perusahaan Tiongkok yang termasuk dalam daftar terbatas. Tiongkok adalah pembeli semikonduktor terbesar di dunia pada tahun 2022. Sebelum melanjutkan lebih jauh, beritahu kami apakah Anda menyukai videonya? Jika ya, silakan klik suka dan bagikan, dan mari kita lanjutkan. Mereka menguasai hampir sepertiga dari keseluruhan pasar, sementara perusahaan-perusahaan Amerika menguasai lebih dari separuh pasar tersebut. Itu hanyalah izin untuk mencetak uang bagi perusahaan teknologi AS, Tiongkok hanyalah sumber pelanggan, pendapatan, dan keuntungan yang sangat besar. Dan sekarang semua itu ada di dalam laporan yang dengan tepat disebut sebagai kerusakan tambahan, yang mengatakan bahwa industri kami sekarang berada dalam spiral kematian. Perusahaan-perusahaan di AS kehilangan pendapatan, yang berarti lebih sedikit keuntungan, yang berarti lebih sedikit belanja penelitian dan pengembangan, yang berarti lebih sedikit daya saing dan pendapatan di masa depan. Semua itu akan berdampak buruk jika hal ini terjadi, namun Tiongkok tidak mengambil tindakan apapun. Dan mereka segera meningkatkan manufaktur semikonduktor mereka sendiri dan melawan perusahaan-perusahaan AS yang memiliki pasar besar di sini. Tetapi di mana sekarang ada perusahaan-perusahaan Tiongkok yang dapat membuat chip yang sama. Micron gagal dalam tinjauan keamanan siber yang diasumsikan oleh orang dalam industri sebagai respons terhadap pembatasan AS, yang kemudian mencapai penjualan Micron sebesar 49% pada tahun 2023. Tiongkok juga menutup merger antara Intel dan Tower Semiconductor, yang merupakan perusahaan Israel, hanya dengan menghabiskan waktu dalam persetujuan regulasi. Baik Intel maupun Tower melakukan banyak bisnis di Tiongkok sehingga regulator Tiongkok harus menyetujui merger tersebut. Regulator mereka di sini mengabaikannya dan setelah 18 bulan perusahaan-perusahaan tersebut menyerah begitu saja. Keadaan menjadi lebih buruk. Kelompok semikonduktor telah mendorong Tiongkok untuk melipat gandakan industri mereka sendiri. Mereka mengucurkan puluhan miliar dolar ke dalam industri semikonduktor Tiongkok, dan baik Fed maupun CSIS di New York sepakat bahwa pengendalian ekspor AS membantu Tiongkok dalam upaya ini, bukan memperlambatnya. Perusahaan-perusahaan Tiongkok telah mengganti pemasok AS dengan pemasok dalam negeri yang tidak mau repot-repot melakukan pembatasan yang juga dipaksakan oleh pembatasan tersebut. Tiongkok akan mengembangkan inovasi mereka sendiri. Huawei dan SMIC bekerja sama untuk membangun chip 7 nanometer yang menurut perkiraan para ahli akan memakan waktu bertahun-tahun untuk dikembangkan. Tetapi mereka mencapainya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Sebelumnya, Huawei membeli chip ini dari Qualcomm, dan Qualcomm akan menjual chip-chip ini senilai lebih dari 10 miliar dolar pada tahun 2024 saja. Sekarang semua penjualan tersebut akan kecil-kecilan dan bukan ke Qualcomm. Laporan dari Pusat Studi Strategis dan Internasional menyimpulkan dengan data ini. Laporan dari TVED New York dan penelitian mereka sendiri telah menunjukkan bahwa perusahaan AS sendiri mengalami kerugian puluhan miliar dolar setiap tahunnya. Saran mereka adalah AS perlu mempertimbangkan dengan hati-hati bagaimana meyakinkan perusahaan di negara sahabat untuk melakukan hal yang sama. Misalnya, perusahaan Belanda sudah melakukan perlawanan terhadap Amerika Serikat karena AS ingin mereka membatasi lebih lanjut penjualan peralatan pembuat chip mereka ke Tiongkok. CSIS mengatakan bahwa AS perlu mencari cara untuk menarik negara-negara ini agar bergabung dengan rezim pengendalian ekspor AS. Bayangkan sebuah perusahaan teknologi di Jepang, Korea, atau Eropa, dan mereka memiliki kantor penjualan di Tiongkok karena ini adalah pasar terpenting mereka. Kemudian,
CEO perusahaan tersebut, manajer penjualan, insinyur, atau pekerja kafetaria, dan seseorang dari Departemen Perdagangan AS terbang ke sana dan berkata kepada mereka, "Kami ingin Anda membatalkan semua kontrak Anda dengan pelanggan Tiongkok." Bagaimana menurut Anda pertemuan itu akan berlangsung? Qualcomm turun 10 miliar dolar dalam 1 tahun dalam kapitalisasi pasar. Perusahaan teknologi AS turun 130 miliar dolar. Dan Departemen Perdagangan AS sendiri menempatkan para pejabat di pesawat, mengirim mereka ke negara-negara sahabat, teman-teman AS, dan AS mengatakan kepada mereka bahwa mereka perlu mengurangi industri semikonduktor mereka sendiri seperti yang AS lakukan. Bank Sentral AS sendiri, lembaga pemikir kebijakan publik AS sendiri, mengakui bahwa AS sedang membunuh perusahaan AS sendiri, membangun industri semikonduktor Tiongkok, dan menuntut agar perusahaan-perusahaan dan negara-negara sekutu mematikan industri mereka juga. AS memberitahu Belanda, Jepang, Jerman, dan Korea bahwa mereka harus melakukan hal yang sama. Bagaimana pendapat Anda mengenai video ini? Jika Anda punya pendapat, silahkan tuliskan pendapat Anda pada bagian komentarnya. Dan jika Anda suka dengan video ini, silahkan klik like dan subscribe, dengan begitu kami akan membuat video lainnya untuk Anda semua. Terima kasih dan sekian dulu dan sampai jumpa di video berikutnya.